warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di podcast singkat bersama saya Caal selaku pembawa acara podcast kali ini. Jadi, saya akan mendeskripsikan podcast singkat ini ya. Apa sih podcast singkat ini? Jadi podcast singkat ini adalah podcast yang akan membahas kejadian-kejadian yang akan membuat saya bertanya-tanya, membuat kita semua bertanya-tanya, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa ini bisa dilakukan oleh warga di tanah air tercinta kita ini? Dan saya sudah mendapatkan satu kejadian yang ini baru-baru ini, tidak lama, tepatnya di bulan Agustus tahun 2021. Jadi di bulan Agustus tahun 2021 ini, tepatnya pada tanggal 6, saya mengambil berita ini dari insertlife.com. Jadi ini tagline-nya ya, saya bacakan tagline-nya. Heboh Grecia dan Apriani, ini Grecia Poli dan Apriani selaku atlet badminton disebut neter bakal masuk neraka karena tidak berhijab. Ini bagaimana ya saya mengomentarinya ya? Saya bertanya-tanya, kenapa ada orang yang berpikiran seperti itu? Tapi saya kesampingkan itu dulu. Saya akan baca secara ringkas berita di Insert Live ini. Jadi di Olimpiade Tokyo 2020, Grecia Poli dan Apriani Rahayu memenangkan kompetisi Olimpiade Tokyo 2020 dalam kategori ganda putri. Ini sih merupakan sebuah prestasi yang sangat-sangat patut diapresiasi oleh kita sebagai sesama warga Indonesia ya, warga negara Indonesia ya. Jadi mereka ini banyak orang yang menyambut kemenangan mereka dengan segenap sukacita karena berhasil meraih medali emas di Olimpiade Tokyo 2020. Gimana gak bangga kita, atlet dari negara kita sendiri berhasil meraih kemenangan, meraih medali emas. Dan itu adalah salah satu cara kita untuk membuktikan bahwa Indonesia ini mampu. Indonesia ini punya kemampuan, dan memang terbukti ya dari dulu olahraga bulu tangkis Indonesia ini sangatlah banyak sekali prestasi yang sudah diraih oleh para atlet bulu tangkis di masa lalu. Nah, dari banyaknya ya orang yang menyambut kemenangan Grecia dan Apriani ini, namun ada aja netizen yang melontarkan hujatan, bukannya mengapresiasi malah menghujat prestasi. Itu sih yang membuat saya bertanya-tanya. Itu hal pertama yang saya membuat pertanya-tanya. Kenapa prestasi ini tidak dihargai oleh oknum netizen ini? Kenapa gitu loh? Seharusnya kan kita ikut bangga gitu loh. Saya tidak perlu. Jadi lanjut ya. Ini dia mengunggah di Facebook ya, Facebook. Saya sudah lama sih gak main Facebook. Dia pemilik akunnya tidak akan saya sebutkan, tapi kalau mau cari
di berita di internet ada kok. Ini saya sumbernya di Insert Live, jadi pasti kalian bisa tahu sendiri nama dari pemilik akun Facebook ini. Jadi pemilik akun di Facebook ini mengunggah bahwa Gracia dan Aprilia ini akan masuk neraka lantaran tidak berhijab. Lalu dia berdalih bahwa prestasinya ini, keberhasilan mereka ini, kemenangan mereka ini akan menjadi sia-sia karena tidak memakai hijab, tidak menggunakan hijab. Ini saya akan mengutip kata-katanya ya yang diunggah di Facebook. Percuma menyumbangkan medali emas kalau gak berhijab. Sebanyak apapun medali emas dipersembahkan tetap masuk neraka. Di dunia mereka boleh menang, tapi di akhirat mereka kalah. Nah, ini sih membuat saya bertanya-tanya ya. Kenapa dia berpikir seperti itu? Sama saja dengan kalau kita tarik orang yang berpikiran seperti ini, bisa saja kita tarik suatu pemikiran yang sama seperti begini. Aku nggak mau bekerja keras di dunia karena di dunia ini hanyalah bersifat sementara, hanyalah bersifat fana. Jadi saya akan mengejar akhirat saja. Begitu. Biasanya sih orang-orang begini ini pemikirannya itu terlalu lurus, terlalu tidak apa ya, dalam bahasa yang enak untuk diucapkan itu. Saya mau saya mau ngomong kasar tapi rasanya nggak pantas gitu loh. Jadi ya, menurut kalian bagaimana ya kejadian seperti ini? Kalau menurut saya sih ini hal yang patut untuk dipertanyakan dan harus diedukasi. Orang ini harus diedukasi. Jadi pada dasarnya Indonesia ini sejak awal berdirinya kan sudah memiliki beraneka ragam ras, suku, budaya, dan agama. Nah, sudah ditekankan pada sila pertama, pada ketuhanan yang Maha Esa. Lah, jadi pada sila pertama tersebut sudah jelas bahwa agama di Indonesia ini tidak hanya satu. Ya saya sebutkan saja ya, tidak hanya agama Islam, tapi bermacam-macam. Ada agama Kristen, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, apapun agama di Indonesia ini sudah beragam gitu. Tidak hanya satu agama, tapi beragam. Jadi orang-orang seperti Mas yang mengunggah dan mengunggah di Facebook yang bertujuan menghujat Gracia dan Aprilia ini harusnya itu berpikiran terbuka. Begitu. Menurut saya sih intoleransi itu di zaman sekarang itu udah gak zamannya gitu loh. Udah banyak edukasi yang diberikan orang-orang seperti oknum ini biasanya mudah sekali dimasuki oleh pemikiran-pemikiran yang radikal. Jadi kita semua
yang saya maupun yang mendengarkan podcast ini, kita harus menanamkan bagaimana sih keanekaragaman agama di Indonesia ini. Lalu bagaimana sih cara beragama yang benar di Indonesia ini? Ya bisa kita sebutkan ya, saling menghargai sesama umat beragama, antar umat beragama itu kita saling menghargai, toleransi itu harusnya sudah menjadi hal yang wajar bagi kita semua. Jadi oknum-oknum yang seperti mas-mas ini itu tidak ada, harusnya sudah tidak, ya meskipun kita tidak bisa menghilangkan 100% tidak ada, itu ya tidak mungkin sih, pasti ada, tapi konteksnya ini berbeda gitu. Ini kan dalam konteks mas-mas ini ini saya agak lucu gitu loh. Ini kan sedang membicarakan prestasi, mereka ini kan sedang barusan meraih prestasi yang dapat membanggakan negara Indonesia, tapi dia melenceng membahas konteks yang lain dari prestasi ini itu. Jadi menurut saya itu yang membuat saya bertanya-tanya. Nggak tahu kalian ya, tidak tahu kalian bertanya-tanya atau tidak, tapi ini membuat saya bertanya-tanya, why, kenapa itu bisa terjadi. Ya seperti itu podcast kali ini. Ya, kejadian yang membuat saya bertanya-tanya di awal episode podcast singkat kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita kalau ini bisa lanjut, ya mungkin bisa saya lanjutkan, tapi tunggu kondisi kedepannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.